Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 30 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Tunggakan pelanggan PLN unit layanan pelanggan Kayu Agung Ogan Komering Ilir mencapai 1,2 miliar. Total jumlah pelanggan yang menunggak 9.471 pelanggan dengan lama tunggakan mulai 1 bulan hingga 3 bulan. Manajer PLN ULP Kayu Agung Okta Febriansa mengatakan, mengatasi tingginya tunggakan pelanggan tersebut ULP Kayu Agung gencar melakukan penagihan. Selain itu menghimbau pelanggan migrasi ke listrik prabayar guna menghindari pemutusan aliran listrik. Pelanggan yang menunggak terbesar di Kabupaten Oki termasuk sebagian Kabupaten Oku Timur. Terbanyak di Kecamatan Tulung Selapan, Pampangan, SP Padang, dan Kayu Agung. Termasuk Kecamatan Cempaka, Betung, dan Mangula, Kabupaten Oku Timur. Okta mengungkapkan kesadaran masyarakat untuk taat bayar listrik masih rendah dan sudah menjadi kebiasaan bayar listrik menunggak. Sebagian memang belum punya uang untuk membayar tagihan listrik. PLN ULP Kayu Agung memberikan sanksi bagi pelanggan yang menunggak lewat tanggal 20 bulan berjalan akan dilaksanakan penyegelan pembatas sementara MCB di-off-kan. Lalu bagi yang menunggak 2 bulan berjalan akan dilaksanakan pemutusan dan untuk tunggakan 3 bulan akan dilaksanakan bongkar rampung dan mungkin diberlakukan penghentian berlangganan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Sedikitnya 19 anak menderita bibir sumbing dan celah langit mengikuti operasi gratis yang diselenggarakan Pemkab Ogan Ilir bekerjasama dengan Yayasan Umi Romla Rabu 30 Maret. Kegiatan yang dipusatkan di RSUD Ogan Ilir tersebut dihadiri Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan, Pemkab Ogan Ilir sangat terbantu dengan kegiatan operasi gratis bagi anak-anak yang menderita bibir sumbing ini. Pasalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi bibir sumbing ini tidaklah sedikit. Untuk operasi sumbing ringan bisa mencapai 20 juta. Bahkan untuk anak yang menderita sumbing agak berat bisa mencapai 80 juta. Kedepan Pemkab Ogan Ilir berencana akan menganggarkan dana khusus kegiatan operasi bibir sumbing setiap tahunnya. Paling tidak 10 anak setiap tahunnya bisa di-cover melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dilakukan operasi gratis. Dokter ahli bedah plastik rekonstruksi estetik kranio maksinofaksial Iqmal Farlianta SPBM REK spesial yang mengoperasi anak-anak tersebut mengatakan penyebab dari bibir sumbing adalah terkait asupan gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Bakti sosial operasi bibir sumbing gratis ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Hingga saat ini Yayasan Umi Romla sudah berhasil mengoperasi sedikitnya 2.930 anak. Eti, Sumeko TV melaporkan. Anggota DPRD Kota Palembang melakukan reses dalam rangka masa persidangan 1 tahun 2022 dan temu kangen aspirasi. Wilayah reses meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2 yang berlangsung pada 30 Maret sampai 1 April 2022. Kunjungan reses anggota DPRD Kota Palembang dilangsungkan di kantor Lurah Kemang Manis Rabu 30 Maret, dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Reses dihadiri Ketua Dapil 1 Nazili, Wakil Ketua Dapil 1 Sahil, Sekretaris Dapil 1 Ishak Yasin, Anggota Dapil 1 Yuriana, Ferry Abdullah Taufik, Yusuf Indra Kesuma, Ahmad Nawawi, Laila Tarida, dan M. Hibani. Anggota DPRD Kota Palembang bersilaturahmi dengan warga setempat dan berdialog dengan warga guna mendengarkan saran dan keluhan.
Ketua Dapil 1 Nazili mengatakan reses bertujuan silaturahmi dan mendengarkan suara dari masyarakat Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Sementara itu, Sekretaris Camat Ilir Barat 2 Heru Setiabudi mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Palembang yang telah bersilaturahmi dan melangsungkan reses. Naba, Sumeko TV melaporkan. Jelang Ramadan 1443 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel akan menyisir ke beberapa tempat hiburan malam dan tempat makan yang ada di Kota Palembang. Kegiatan ini dalam rangka penciptaan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Kasat Pol PP Provinsi Sumsel Aris Saputra mengatakan penertiban yang dilakukan bertujuan untuk menertibkan dan menciptakan kenyamanan pada saat Ramadan mendatang. Khususnya tempat makan yang biasa buka pada siang hari diimbau untuk menutup sebagian agar tidak terlihat secara keseluruhan. Satpol PP Provinsi Sumsel akan bekerja sama dengan TNI dan Polri menggelar razia penyakit masyarakat di tempat hiburan malam dan tempat kos. Selain itu, Satpol PP Sumsel menghimbau kepada masyarakat yang melakukan asmara subuh dan aktivitas olahraga pagi di tempat keramaian pada bulan Ramadan, agar tidak menimbulkan kerumunan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Tujuh saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dihadirkan Jaksa KPK RI di persidangan pembuktian perkara dugaan korupsi penerima suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muba tahun 2021. Kasus ini menjerat 3 terdakwa yakni Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex, Kadis PUPR Muba Herman Mayori, serta Kabid SDA PUPR Muba Edi Umari yang dihadirkan secara virtual dalam sidang yang digelar Rabu 30 Maret. 7 saksi tersebut Akbar Ardi, Alex Sanutra, Arwin, Bram Rizal, M. Apriyadi, Nelly Kurniawati, dan Rudianto dihadirkan langsung di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH. Tim JPU KPK RI dikomandoi Taufik Ibnu Groho di persidangan mencecar para saksi yang dihadirkan terkait proses pengadaan barang dan jasa serta proses lelang paket-paket proyek. Saksi Akbar Ardi mengungkapkan mengenal Suhandi sudah lama, meminta dirinya membantu memenangkan paket proyek atas rekomendasi Edi Umari. Fadli, Sumeko TV melaporkan.